Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witria Afnil, UTBJJ Padang dengan NIM 0509966542, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari tugas tutorial 2 ADPU 4331. Jawaban soal nomor 1. Menurut saya, Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kepemimpinan yang dapat digolongkan sebagai kepemimpinan transformasional dengan nuansa kepemimpinan karismatik. Bukti pendukungnya adalah 1. Visi dan misi yang jelas. Kampanye Prabowo menekankan visi pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. 2. Kemampuan memotivasi. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan disiplin. Ini dapat memotivasi anggota timnya untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. 3. Pengambilan keputusan yang tegas. Dalam situasi krisis, Prabowo menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tegas dan cepat, meskipun terkadang kontroversial. 4. Fokus pada hasil. Prabowo menekankan pada pencapaian hasil yang nyata dan terukur. Ini menunjukkan orientasi pada kinerja dan hasil yang khas dari kepemimpinan transformasional. Keterbatasannya adalah analisis ini didasarkan pada informasi publik yang tersedia. Penelitian yang lebih mendalam, termasuk akses ke data internal pemerintah, diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Jawaban pertanyaan nomor 2. Berikut beberapa contoh jenis formulir dan bagaimana teknologi mempengaruhinya. 1. Formulir permintaan perlengkapan kantor. Dahulu formulir ini diisi secara manual dan dikirim melalui surat atau disampaikan secara langsung. Sekarang formulir ini dapat diisi secara online melalui sistem manajemen aset kantor yang memungkinkan persetujuan dan pelacakan yang lebih efisien. Teknologi yang digunakan sistem manajemen aset berbasis web atau aplikasi mobile. 2. Formulir absensi karyawan. Formulir absensi manual rawan kesalahan dan sulit untuk dianalisa. Sekarang, teknologi sidik jari pengenalan wajah atau aplikasi absensi berbasis mobile dapat digunakan untuk merekam absensi secara akurat dan otomatis. Teknologi yang digunakan sistem absensi berbasis biometrik atau aplikasi mobile. 3. Formulir laporan kemajuan proyek. Laporan ini dulu seringkali dibuat dalam bentuk dokumen fisik, sekarang dapat dibuat dan dibagikan secara online melalui platform kolaborasi seperti Google Docs atau Microsoft SharePoint. Teknologi yang digunakan, platform kolaborasi berbasis cloud. 4. Formulir pengaduan pelanggan. Formulir pengaduan online memungkinkan pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan mudah dan cepat. Sistem ini juga memudahkan pelacakan dan penyelesaian pengaduan. Teknologi yang digunakan, sistem manajemen pengaduan berbasis web. Memastikan aksesibilitas. Untuk memastikan semua formulir dapat diakses oleh semua pelajar, beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Desain yang ramah akses. 2. Format yang kompatibel. 3. Bahasa yang sederhana. 4. Dukungan multibahasa. Dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan aspek aksesibilitas, kita dapat menciptakan formulir kantor yang efisien, efektif, dan inklusif bagi semua pengguna. Jawaban soal nomor 3. Jelaskan syarat-syarat kualitas laporan yang baik berdasarkan BPM yang sudah Anda pelajari. Syarat-syaratnya adalah 1. Penyajian informasi. Laporan harus menyajikan informasi secara jelas, ringkas, dan struktur dengan baik. 2. Struktur dan organisasi. Laporan harus memiliki struktur yang logis dan terorganisir dengan baik. 3. Keakuratan data. Keakuratan data sangat penting dalam sebuah laporan. Semua data yang digunakan harus diverifikasi dan berasal dari sumber yang terpercaya. 4. Tata bahasa dan ejaan. Laporan harus bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. 5. Format dan penyajian. Laporan harus disajikan dalam format yang profesional dan menarik. Penggunaan font yang mudah dibaca, spasi yang cukup, dan margin yang sesuai. Perhatikan juga penggunaan gambar, tabel, dan grafik untuk meningkatkan penampilan visual laporan. 6. Objektivitas. Laporan harus objektif dan tidak bias.
7. Ketepatan waktu. Laporan harus diserahkan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dengan memenuhi syarat di atas, diharapkan laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Itulah jawaban dari tugas tutorial 2 ADPU 4331 saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.